Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa rasulillahi ajmain. Pertama-tama marilah kita ucapkan yang kita dapat melakukan pembelajaran pada siang hari ini melalui Zoom meeting. Perkenalkan, saya Femnika selaku moderator. Baik teman-teman, Dan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk berbicara pada kesempatan kali ini. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang zakat, infak, dan sedekah. X. Pengertian zakat. Arti zakat dalam syariat Islam, harta yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu pula. Secara teknis, zakat berarti mensucikan harta milik seseorang dengan cara pendistribusian oleh kaum kaya sebagiannya kepada kaum miskin sebagai hak mereka dengan membayarkan zakat. Maka seseorang memperoleh penyucian hati dari dirinya serta rahmat selain hartanya akan bertambah. Zakat menurut bahasa berasal dari kata zaka, berarti suci, bersih, tumbuh, dan berkah. Zakat menurut istilah yaitu al-mawardi. Zakat adalah harta tertentu yang diberikan kepada orang tertentu menurut syarat-syarat tertentu pula. Next. Syarat dan ketentuan zakat. Yang pertama, Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, cukup nisab. Yang keempat, cukup haul. Dan yang terakhir, milik sepenuhnya. Next. Benda-benda yang bisa dizakatkan antara lain, yang pertama, binatang ternak, yaitu unta, sapi, kerbau, dan kambing. Yang kedua, emas dan perak. Yang ketiga, bijim, makanan yang mengenyangkan, yaitu beras, jagung, gandum, dan lain sebagainya. Yang keempat, buah-buahan, yaitu anggur dan kurma. Yang terakhir, harta perniagaan. Next. Jenis-jenis zakat dibagi menjadi 4. Yang pertama, zakat piutang. Yang kedua, zakat fitrah. Yang ketiga, zakat rias, yaitu zakat rikas, yaitu harta terpendam. Dan yang terakhir, zakat kertas. Next. Selanjutnya, pengertian infak. Infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali dia memperoleh rizki sebanyak yang ia hendaki. Menurut bahasa, infak berasal dari kata anfaqah yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syariat, infak adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam Islam. Selanjutnya, hikmah dan manfaat infak. Sebagai realisasi, iman kepada Allah merupakan sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan umat Islam menolong dan membantu kaum du'afa.
Perbedaan antara zakat dan infak. Zakat hukumnya wajib, sedangkan infak hukumnya sunnah. Zakat ditentukan nisabnya, sedangkan infak tidak memiliki batas. Zakat ditentukan siapa saja yang berhak menerimanya, sedangkan infak boleh diberikan kepada siapa saja. Next. Infak ada yang wajib, ada juga yang sunnah. Infak yang wajib diantaranya zakat, kafarat, nazar, dan lain-lain. Infak sunnah diantaranya infak kepada para fakir miskin, sesama muslim, infak bencana alam, infak kemanusiaan, dan lain-lain. Selanjutnya pengertian sedekah. Sedekah atau sedekah secara bahasa berasal dari kata sodoko, yang artinya benar tersurat dari kata ini bahwa yang bersedekah adalah orang yang benar imannya. Next. Perbedaan sedekah dan infak. Pengertian sedekah sama dengan pengertian infak sama juga hukum dan ketentuannya. Perbedaan adalah infak hanya berkaitan dengan materi sedekah, sedangkan sedekah memiliki arti luas menyangkut juga hal yang bersifat non-material. Hadis riwayat Imam Muslim Abu Dzar, Rasulullah menyatakan bahwa tidak mampu bersedekah dengan harta, membaca tasbih, tahmid, tahlid, berhubungan suami istri, atau melakukan kegiatan amal ma'ruf. Nahi mungkar adalah sedekah. Next. Sedekah dalam syariat. Adapun secara terminologi syariat, sedekah adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya. Sedekah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja, tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain. Terakhir, makna sedekah. Sedekah berarti memberi derma. Sedekah dapat bermakna infak, zakat, dan kebaikan non-materi. Baik teman-teman, itulah tadi yang sama-sama kita dengar materi tentang ZIS, zakat, infak, dan sedekah. Baiklah, saya membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya atau yang masih kurang paham, boleh bertanya. Gimana teman-teman? Ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Izin bertanya. Ya, Tansu, boleh dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Tansu Devi Aprilianti dengan NIM 26. Boleh. Silakan pertanyaannya apa? Apakah zakat mal dapat diberikan dalam bentuk selain uang seperti sembako? Boleh diulang? Apa tadi? Apakah zakat mal boleh diberikan dalam bentuk selain uang seperti sembako? Izin menjawab. Iya, Ariel, silakan. Perkenalkan, nama saya Ariel Dwi Senggilalung. Izin menjawab pertanyaan oleh Mbak Tanzu. Jawabannya, iya, zakat mal harus diberikan dalam bentuk asal harta tersebut atau nilai. Terima kasih. Bagaimana Tansu? Dengan jawaban Ariel bisa diterima? Iya, bisa. Zakat mal itu bertanya. kan dalam bentuk asal harta tersebut atau nilai.
Selanjutnya, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Saya Mbak Fepnika. Baik, kepada Rizal dipersilakan. Bagaimana hukum sedekah ke pengemis dalam Islam? Sekian dan terima kasih. Baik, pertanyaan dari Rizal diterima. Kepada teman-teman yang ingin menjawab dipersilakan. Apa Rizal kau? Rizal, boleh diulang pertanyaannya? Bentar, salah pertanyaan Mbak Fepnika. Ya, boleh. Silakan. Bagaimana perhitungan zakat ma'al? Bagaimana perhitungan zakat mal? Ya, Oke, baik diterima. Kepada teman-teman yang ingin menjawab dipersilakan. Izin menjawab Mbak Fepnika. Boleh dipersilakan pada Ariel. Ya, pertanyaannya apa ya Mas Rizal? Bagaimana perhitungan zakat mal? Oh ya, terima kasih. Perhitungan zakat mal yaitu dihitung sebesar 2,5% dari jumlah harta yang disimpan selama 1 tahun. Contohnya, jika seseorang memiliki harta senilai 100 juta, maka zakatnya adalah 2.500.000. Terima kasih. Baik, kepada Rizal, apakah jawabannya bisa diterima? jawabannya sangat bagus, bisa diterima Mbak Fepnika. Baik, kita membuka 5 pertanyaan ya. Berarti tinggal 3 lagi. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya, Baik, Fadil, perkenalan. Silakan. pertanyaannya, bolehkah seseorang menyalurkan zakat untuk kakek kandung, nenek kandung, orang tua, istri, anak, atau cucunya? Boleh. Izin menjawab. Izin menjawab, saya Yang mana yang mau menjawab? Tio Mbak. Baik, pada Tio dipersilakan. Baik, pertanyaannya, bolehkah seorang menyalurkan zakat untuk kakek kandung, nenek kandung, orang tua, istri, anak, atau cucunya? Jawabannya, seseorang boleh menyalurkan zakat kepada kakek kandung, nenek kandung, orang tua, istri, anak, atau cucunya. Dengan syarat mereka memenuhi syarat sebagai mustahik yang berhak menerima zakat. Baik, terima kasih Tio. Bagaimana dengan Fadil? Apakah jawabannya bisa diterima? Bisa. Apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Pertanyaan keempat. Yang lain? Izin bertanya Mbak Fepnika. Baik, Ariel, dipersilakan. Ntar Mbak. Pertanyaannya, berapa besar zakat fitrah dan bagaimana cara membayarnya? Terima kasih. Baik, pertanyaannya diterima. Kepada teman-teman yang ingin menjawab, dipersilakan. Pertanyaannya, Mbak. berapa besaran zakat fitrah dan bagaimana cara membayarnya? Baik, kepada Rizal dipersilakan. Pertanyaannya, berapa besar zakat fitrah dan bagaimana cara membayarnya? Iya, Mas Aril. Jawabannya, zakat fitrah ditentukan dengan 1 sa' yang setara dengan 2,4 kg. Waktu pembayarannya adalah sebelum khatib menyelesaikan khutbah Idul Fitri. Terima kasih. Baik, bagaimana dengan Ariel? Apakah jawabannya bisa diterima? Terima kasih. Jawabannya sangat bagus dari Mas Rizal. 1 pertanyaan lagi, teman-teman.
Mungkin Mbak Moderator. Udah, Feb. Udah. Segitu aja. 5 pertanyaan. Yang lain? Baik, saya sebagai moderator ingin bertanya. Nah, pertanyaannya, pendaftaran nisab emas yang harus dikeluarkan zakatnya dan berapa persen untuk zakat malnya? Izin menjawab. Boleh? Bagaimana perhitungan zakat mal? Yaitu zakat mal dihitung sebesar... Salah, bukan itu Coba pertanyaanku. diulang, Mbak. Pendaftaran nisab emas yang harus dikeluarkan zakatnya dan berapa persen untuk zakat mal? Pertanyaannya, pendaftaran nisab emas yang harus dikeluarkan zakatnya dan berapa persen untuk zakat malnya? Jawabannya yaitu nisab emas yang harus dikeluarkan zakatnya adalah 85 gram dan zakat sebesar 2,5%. Oke. Baik. Baiklah teman-teman, itulah tadi diskusi kita mengenai ZIS, zakat, infak, dan sedekah. Semoga setelah kita diskusikan ini bisa kita pahami bersama-sama. Amin. Baik, saya moderator. Baiklah teman-teman, presentasi kita cukup. Saya selalu Baik teman-teman, inilah tadi presentasi kita mengenai ZIS. Saya selaku moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.